Mungkin sebelumnya kita tanpa harapan. Di dalam tangan Tuhan kita sangat berarti dan dijadikan hidup yang berarti karena Kristus telah mati bagi kita. Tapi dalam perjalanan hidup kita juga sering tidak berkenan pada Tuhan dalam segala pergumulan kita. Dalam segala bahaya yang terjadi, mari kita tetap menantikan janji Tuhan seperti fajar. Kita naikkan pujian, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Kami bersyukur untuk janji setia yang Engkau sudah genapkan melalui Yesus Kristus yang nyata kami alami. Kami menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus yang datang menyelamatkan kami. Bahkan sudah naik ke surga akan datang kembali, membawa kami ke tempat-Mu berada. Terima kasih ya Bapa, di tengah pergumulan dalam dunia ini, kami bergumul, kami menderita. Ajar kami untuk melihat kepada Kristus saja yang terus memberikan pengharapan pada kami. Karena Roh Kudus mengingatkan kami kepada karya Kristus. Terpuji nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Terima kasih, mari kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaannya, suka duka yang kita alami, dan kita berdoa. Dalam setiap pergumulan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang kami lalui, suka duka, penyertaan Tuhan. Sebelum kami diselamatkan, waktu kami diselamatkan sampai hari ini, biarlah kami melihat jejak-jejak tangan Tuhan hadir di tengah pergumulan, di tengah sukacita. Jangan biarkan kami melupakan Tuhan yang setia melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. Kami serahkan Tuhan dalam pergumulan kami terus bertumbuh dan kami tetap bergumul dengan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami gumulkan, Tuhan memberi kebangunan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa untuk pengurus dari GKI Purinda yang sudah dilantik 1 bulan, sudah hampir berlalu. Tuhan menyertai. Kita juga berdoa untuk pemilihan majelis tahun depan. Tidak lama lagi kita berdoa Tuhan mempersiapkan generasi atau orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan persiapkan. Mari kita berdoa juga untuk IPK Purinda dalam setiap kesibukan pelayanan kepada anak-anak. Dari guru dan semua staf boleh Tuhan pakai menjadi alat bagi kerajaannya. Kita juga berdoa untuk Sinode GKI yang barusan minggu lalu menyelesaikan sidang tahunan. Tuhan menyertai. Mari kita buka suara, kita berdoa.
Bapak di surga, kami serahkan Tuhan setiap pengurus dari GKI Puri Indah. Setiap komisi, pengurusnya, subbidang, semua yang terlibat. Tuhan sudah memberikan komitmen kepada mereka untuk melayani. Tuhan terus memberikan firman, memberikan komitmen yang sungguh-sungguh setia pada Tuhan. Melalui pelayanan seluruh jemaat bertumbuh. Kami serahkan juga Tuhan rencana untuk pergantian kemajelisan tahun yang akan datang. Kau yang memimpin, memberi hati setiap jemaat yang Tuhan panggil. Mereka bergumul sungguh-sungguh. Dan mereka merindukan untuk pelayanan yang sungguh-sungguh boleh melayani Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Dan membawa jemaat kepada Engkau. Kami serahkan Tuhan IPK, Tuhan Kau pimpin. Dalam segala kesibukan. Engkau memakai guru, staf, semuanya Tuhan. Kesibukan belajar mengajar, dipersiapkan yang terbaik. Selain untuk prestasi dalam pendidikan, juga membawa anak-anak mengenal Kristus Yesus, Juru Selamat satu-satunya. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk Sinode GKY, Engkau yang menyertai sampai saat ini. 78 tahun. Keputusan-keputusan yang baru diambil. Minggu yang lalu Tuhan berikan kesehatian, kesatuan. Terus membangun GKY menjadi gereja yang sungguh-sungguh mulia dan misioner bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam segala pergumulan kita ketika aku berbeban berat. Putus asa, kita datang kepada Yesus Kristus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Saya persilakan jemaat untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Silakan yang mau mengambil sikap berlutut. Segala pergumulan apapun itu, penderitaan, keputusasaan, beban yang berat, ataupun kita mendoakan keluarga, mendoakan orang-orang yang belum percaya Tuhan atau dalam penderitaan dan pergumulan, sampai kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami juga mendoakan pergumulan anak-anak-Mu dalam keadaan begitu berat. Keluarga yang sakit, dalam pergumulan yang panjang. Tuhan hibur, Tuhan berikan iman. Kadang-kadang putus asa, Engkau mengerti kondisi mereka. Teguhkan dan kuatkan mereka di dalam firman kebenaran-Mu. Kehadiran-Mu menopang mereka. Kami di sini juga mau berdoa bagi mereka, Tuhan yang kuatkan mereka. Dalam segala pergumulan, setiap kami Tuhan secara pribadi kami tahu Tuhan hadir. Inilah Tuhan pergumulan anak-anak-Mu. Engkau mendengarkan, Engkau menjawab, Engkau hadir di tengah pergumulan mereka yang panjang. Dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi, pembawa damai sejati, kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat kasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah diasah sampai putus asa. Ya, ada orang sering mengatakan, jangan putus asa, teruskan usahamu. Jangan menyerah, ayo lebih kuat lagi, betul ya, kita sering dengar. Tapi sering sekali memang kita putus asa terlebih dahulu. Kita merasa tidak ada jalan keluar. Dan mungkin waktu yang sangat panjang, kita tidak ada jalan keluar. Saya akan bacakan dari Mazmur 88. Ya. Mulai dari ayat 14 sampai 19. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu dariku. Sejak masa mudaku aku dirundung malang dan bahaya maut. Aku menanggung kengerian yang kau sebabkan, aku patah semangat. Di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, aku putus asa. Nyala murka-Mu menimpa aku, betapa mengerikan Engkau meremukkan aku. Mengelilingi aku seperti banjir sepanjang hari, mengepung dari segala penjuru, sahabat dan teman. Telah Kau jauhkan dariku, hanya kegelapanlah kenalanku. Bapak Ibu sekalian, penulis Mazmur 88 ini memang tidak mengatakan hal-hal yang benar tentang Tuhan. Ini adalah pengalaman dia, adalah curhatan hati dia di tengah pergumulan. Sepertinya betul-betul Tuhan meninggalkan dia. Tidak ada harapan, tidak ada satu titik terang bagi hidupnya. Bahkan dia datang pada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak mendengar dia. Dia merasakan Tuhan membuang dia. Keadaan yang pastinya kita tidak tahu jelas, tapi yang tahu adalah di sini ada kemungkinan memang teman-temannya sudah tidak ada semua. Kira-kira ya. Dia sendiri menghadapi maut, bahaya yang terus mengancam dia, bahkan dan dikatakan maut ya. Sejak masa mudaku aku dirundung malang dan bahaya maut. Jadi dia akan mengatakan, seakan-akan mengatakan Tuhan sepanjang hidupnya ada bahaya yang mengancam dia. Sepanjang hidupnya dia tidak mengalami satu penyertaan Tuhan yang jelas. Kira-kira waktu dia bergumul dia mengatakan hal seperti ini. Bapak sekalian, putus asa. Sesuatu yang memang kita tidak mau tapi sering kita alami. Putus asa itu bisa kadang-kadang kita nggak mampu merubah sesuatu. Kita nggak mampu, nggak bisa, nggak punya kuasa, nggak punya kesempatan. Atau sesuatu yang sangat berat, malapetaka yang sangat sulit, malapetaka yang begitu menyusahkan kita dan berkali-kali sampai kita mengatakan nyerah deh. Mana sanggup saya menghadapi situasi seperti ini. Cuma sekalian, berapa waktu lalu saya sudah izin kepada jemaat yang berduka ini, anggota Sanctus. Mamanya usia 94 tahun, pada saat saya dengar beritanya, dalam hati saya berpikir dan berkata kepada teman, ini mamanya waktu meninggal sadar atau tidak, atau sakit tua. Itu pertanyaan pertama yang saya mau ketemu, saya tanya kepada jemaat yang berduka ini. Kenapa?
Karena kalau kita perhatikan suaminya sudah meninggal dunia. Detailnya saya tidak sampaikan ya, nggak perlu. Ada 3 anaknya sudah mendahului dia. Dengan sadar. Dengan masih dia fresh. 2 anak dalam waktu 4 bulan COVID meninggal dunia. 3 anak laki-laki dipanggil Tuhan. Semasa dia masih sadar, masih segar. Beliau ini tahun 2003 April, beliau catat khotbah. Beliau baca Alkitab. Ya, 2 April 2003. Ini nggak tahu khotbah yang mana ya, beliau sejak Covid beliau juga ikut waktu Covid ikut streaming GKI Puri Indah. Beliau ini jemaat di Mangga Besar. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Catatan di atas ya, ada lihat ya. Beliau tuliskan. Itu tanggal 21 Juni 2003, pojok kanan. Ya, tidak terlalu lama ya. Beliau 94 tahun dengan teliti. Bersyukur sekali waktu saya menanyakan kondisi dari mamanya di tengah-tengah detik terakhir pun dibimbing oleh anaknya dengan damai pulang ke rumah Tuhan. Seorang mama yang begitu tegar menghadapi suami 3 anaknya dipanggil Tuhan, dia sadar tidak pikun. Bapak Ibu sekalian, sanggup antara kita seperti ini kira-kira? Ada jemaat yang mengatakan keluarganya sakit, dia aja Pak saya nggak kuat. Kalau nggak ada jemaat mendukung, kami nggak kuat, tolong dukung doa terus. Karena salah satu anggota keluarganya sakitnya permanen. Saya tadi telepon Pak, saya sampaikan supaya jemaat terus berdoa. Dia mengatakan iya, doakan. Nggak sanggup. Mazmur 88 bahkan di ayat 19 ini dikatakan sahabat dan teman telah kau jauhkan dariku, hanya kegelapanlah kenalanku. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab itu yang di bawah, ya, yang atas terjemahan baru 2, telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Bahasa Ibraninya kegelapan itu terakhir. Jadi doa dari pemazmur ini akhirnya adalah kegelapan. Tidak ada harapan. Doa yang putus asa, kalau kita lihat Mazmur, biasa kalau kita lihat wah orang kembali pada Tuhan. Menemukan Tuhan, sadar akan Tuhan. Pemazmur ini jalan buntu akhir doanya. Seakan dia mengatakan seluruh kenalanku sudah nggak ada lagi, sudah hilang semua. Teman baikku hanyalah kegelapan, bahkan Tuhan tidak menjadi temanku. Tuhan tidak lagi menjadi orang yang menemani aku, hanya kegelapan. Tuhan izinkan pemazmur menuliskan, ada di Alkitab kita loh, betul gak? Seorang pemazmur menuliskan satu doa ketika dia betul-betul putus asa. Doanya gak ada harapan di titik akhirnya, kegelapan. Selesai doanya, kira-kira begitu. Nyatanya Tuhan izinkan itu ada tertulis di dalam Mazmur kita. Bapak sekalian, dengan kelompok KTB saya membahas buku The Good and Beautiful God. Tuhan kita Tuhan yang baik bukan karena konsep dunia ini. Kalau kita baik di sekolah kita dihargai. Kalau kita taat di rumah kita dihargai. Kalau enggak dimarahin diskor. Tuhan kita bukan karena kita baik. Bukan karena kita berjasa. Bukan karena kita sedikit salah terus dia memalingkan muka. Udah. Ini bukan lagi anakku begitu ya. Konsep dunia hanya sering sekali kita ikuti kalau kita baik baru Tuhan baik sama kita. Kalau kita nggak baik Tuhan pasti nggak baik sama kita. Jadi kita mengharapkan kalau kita baik hidupnya kita diberkati Tuhan. Sedikit kita salah kita dihukum Tuhan kita lari. Kita merasa Tuhan bukan lagi tempatku bisa mengadu karena saya diskor. Waktu saya salah Tuhan sudah membalikkan muka tidak mau saya lagi. Itu konsep dunia. Kita dihargai karena kecantikan, karena kemampuan, kekayaan, karena ketaatan kita. Kita diberi penghargaan karena reward yang kita cari, kita kejar.
Tapi Alkitab mengatakan Tuhan murah hati, Tuhan pemberi anugerah. Di dalam kitab ini kita bisa mengatakan dalam Mazmur ini, Tuhan membiarkan dan mengenal, memaklumi, memberi anugerah ketika anak-anak putus asa. Perasaan ditinggal diutarakan. Doa-doanya seperti integrasi Tuhan. Tuhan mana? Engkau tinggalkan aku, engkau buang aku. Aku datang kepadamu, aku doa. Tapi nggak ada aku rasakan penyertaan Tuhan. Nggak ada harapan sama sekali di hadapanmu. Kira-kira begitu dia. Dia bukan berdoa sungguh-sungguh kalau kita lihat begitu ya. Dia integrasi Tuhan. Dia mau hidupnya diperhatikan Tuhan. Tuhan membiarkan dan menjadi catatan bagi kita. Ini kita pelajari bahwa ini menjadi satu hal yang kita bisa pelajari suatu hari kadang-kadang. Kita mungkin mengatakan hal yang tidak berkenan. Kita tidak memahami kebenaran Tuhan. Kita tidak memahami jalan Tuhan. Kita komplain. Tuhan memahami bahasa-bahasa kita yang mungkin kurang ajar. Bahasa-bahasa kita yang enggak proper. Bahasa-bahasa kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita enggak tahu. Tapi Tuhan yang beranugerah. Dia memahami dan dia memberi kita ruang untuk kira-kira curhat. Bapak sekalian, pemazmur kenal Tuhannya adalah penebusnya. Penyelamat dia. Kalau kita lihat pasal 88 ayat pertama dia bilang Tuhan adalah penyelamatku. Walaupun kita orang Kristen, kita mengikut Tuhan. Kita bisa dalam pergumulan yang panjang sekali seperti pemazmur ini. Seperti nggak ada jalan keluar. Kalau Bapak Ibu juga baca ayat pertama. Ayat kedua. Dia bilang Tuhan penyelamatku. Dia tahu Tuhan adalah penyelamat dia. Dia percaya kepada Tuhan. Tapi isinya semua adalah mana Tuhan penyertaanmu. Mana Tuhan kamu hadir di tengah penderitaanku. Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, waktu kita jadi orang Kristen, waktu kita setia kepada Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, belum tentu hidup kita bebas dari pergumulan yang panjang. Kadang-kadang kita bilang ya, kamu ke Tuhan tenang sajalah, suatu hari pasti hidupmu baik. Tuhan akan memberkati engkau. Tenang, sabar. Bisa nggak Tuhan membalikkan keadaan? Bisa. Tapi banyak orang. Pergumulan panjang sampai mati. Penderitaan yang mirip. Tidak pernah selesai sampai akhir hidupnya. Mungkin kita pernah ya mendengar atau melihat orang-orang dekat kita atau teman kita. Memang pergumulan nggak pernah selesai. Dia bilang aku percaya Tuhan Yesus. Dia melayani. Bapak Ibu sekalian, Alkitab apa adanya. Memberikan kepada kita satu fakta bahwa Alkitab kekristenan tidak menjanjikan pepesan kosong. Ikut Yesus kamu pasti baik, hidupmu pasti diberkati. Enggak. Bahkan penulis dari Mazmur ini siapa? Ada baca? Heman. Ingat? Siapa pernah bicara di mimbar ini tentang Heman? Musa, pendeta Timotius Fu. Kok hilang? Pak Edo? Hemannya hilang. Kok hilang ya? Ya ini yang lama ini. Oke, nggak perlu ya. Ada slide yang berikut 2 lagi udah nggak bisa. Ya Musa pernah mengatakan Heman. Dia seorang yang melayan di rumah Tuhan. Anak-anaknya, keluarganya melayani Tuhan. Heman dan keluarga melayani Tuhan. Temanya betul ya? Kira-kira begitu. Saya mesti ada kasih slide-nya itu. Sekeluarga melayani Tuhan, keluarga besar melayani Tuhan. Hidupnya bergumul begitu sulit. Hidupnya seakan-akan tanpa harapan. Hari ini kita akan juga mendengarkan pergumulan dari Bu Stefana ya. Suaminya hamba Tuhan.
Dipanggil Tuhan pada usia yang masih muda. Mengikut Tuhan tidak mudah. Bisa sampai putus asa. Seperti Heman menuliskan mazmurnya. Diakhiri dengan kegelapan. Teman-temanku hanya kegelapan. Itulah pergumulan yang dia alami. Kata hatinya juga merasa seperti itu. Di luar gelap, hatinya juga gelap. Itu yang dia rasakan. Kita akan lanjutkan dengan wawancara. Saya panggil Ibu Stefana untuk ke depan untuk bersaksi bagaimana pergumulannya dalam keluarga mengikut Tuhan tidak mudah. Kita beri sambutan. Selamat malam, Bu Stefana. Selamat datang ya. Malam, Ustaz. Ya. Coba kita tampilkan beberapa foto keluarga, mungkin beberapa jemaat yang belum mengenal Ibu Stefana, seorang lauser sekolah minggu yang setia melayani Tuhan. Nah ini 2017. Silakan. Nah itu Pak Iwan sebagai penyambut ya, sampingnya Ibu Siana. Berikutnya. Ini apa Bu Stefana? Momennya? Lagi retret apa? Retret ya? Iya, guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Betul. Oke, nah ini 2006-2007. Pak Iwan paling kanan, kacamata, baju putih ya. Berikutnya ada lagi? Oke. Bu Stefana, waktu sangat cepat berlalu. Boleh ceritakan sedikit kisah Pak Iwan? Bagaimana waktu itu terjadi ya? Setahu saya cukup cepat ya. Di suatu hari di Oktober 2008, Iwan menderita demam. Malam itu juga karena tidak tertahankan, nyeri sekali, maka dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan kena DBD karena diperiksa trombositnya agak turun. Lalu diinfus dan sebagainya. Dirawat beberapa hari, DBD-nya kelihatan membaik, trombosit naik, demam juga menurun tapi tidak hilang sama sekali. Cuma yang dokter agak bingung, Iwan sesak. Katanya paru-parunya ada cairan. Jadi untuk penanganan lebih lanjut disarankan masuk ICU. Nah di ICU itu tidak membaik, harus dipasang ventilator untuk membantu napasnya. Nah dalam beberapa hari Iwan memang tidak membuka matanya lagi, lalu dia berpulang. Begitu cepat ya. Ibu pernah memikirkan, mempersiapkan ini akan terjadi kondisi yang paling sulit waktu itu, waktu masuk rumah sakit? Saya tidak Enggak, membayangkan sama sekali. Malah saya selalu di dalam doa saya bilang, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan, saya siap mengikuti Iwan melayani kemana saja. Misalnya sampai ke daerah apapun saya mau. Tuhan tolong jangan sampai kuasamu kalah sama baksil. Sampai doa saya demikian. Di kemana saja saya keluar, ke toilet, kemana, saya yakin sekali bahwa Iwan pasti sembuh dengan kuasa Tuhan. Tapi nyatanya beda ya. Dalam kondisi seperti itu putus asa Bu ya? Ya, kaget. Dan mempertanyakan kok terjadi, kok bisa terjadi. Flashback sedikit Bu Stefana, saya kenal Pak Iwan cuma sebentar, tidak lama ya melayani di GKI Purinda. Selain melayani sebagai hamba Tuhan part time, ada aktivitas lain Pak Iwan waktu itu? Menjadi pembina pemuda ya? Iya. Betul ya. Terakhir pemuda,
dia juga sedang mengambil masternya di STTAA. Oke. Lulusan Jeffrey ya? Jeffrey. Jeffrey yang di Sulawesi. Di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Jadi melanjutkan kuliah. Iya. Nah, waktu Pak Iwan jadi hamba Tuhan, apa sih yang Pak Iwan rindukan kepada keluarga sebagai hamba Tuhan yang melayani? Sejak kami menikah, dia memang sudah jadi hamba Tuhan. Itu komitmen kami di dalam doa, kita merindukan salah satu dari anak kita akan jadi hamba Tuhan. Salah satu dari anak jadi hamba Tuhan. Itu doa, masih menjadi doa saya, Pak, sampai hari ini. Bapak-Ibu sekalian, kerinduan orang tua ya, Pak Iwan. Anak-anak dipanggil menjadi hamba Tuhan. Setuju? Setujunya kok gini-gini ya? Setuju ya, tapi nggak gampang ya. Tunggu panggilan Tuhan dan betul-betul siap nggak? Kalau Tuhan memang mau memanggil anak kita, salah satu atau tiga-tiganya senang Bu? Nah, senang loh, tiga-tiganya juga senang, 100% ya? 100%. Dan itu kerinduan Pak Iwan. Iwan, dan tentunya saya juga ikut Tentunya. mendukung. Anak-anak yang pintar, yang Tuhan berkati dari anak-anak Ibu Stefana ya, semuanya hebat-hebat lah ya kira-kira ya, nanti yang mau tahu boleh tanya pribadi. Menghadapi keadaan yang sangat sulit ya, tak terduga. Waktu ini sangat berat ya. Ya. Saya mau ajak saksikan, dengarkan sebuah lagu Bu. Oke. Silakan, lagu yang mengisahkan Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Bu Stefana udah merasa saat ini cukup indah ya? Iya, Ya puji Tuhan Indah, ya. indah Tapi sekali. waktu mengalaminya gelap. betul. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya.
karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Ya cukup. Bu Stefana pernah kepikir nggak waktu kejadian itu Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya? Saat itu terjadi misalnya. Waktu itu belum ya Pak ya. Saya cuma berpikirnya, waduh setelah ini saya bagaimana. Cuma saya percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Sampai membayangkan akan menjadi seperti apa, akan jadi indah seperti apa, belum kepikir saat itu. Waktu kejadian seperti itu sepertinya jarang ya, bahkan hampir tidak ada kayak orang yang mengatakan pasti ada yang indah nih, nggak mungkin ya. Suami anak dipanggil Tuhan, kita mengatakan Tuhan punya rencana indah. Siapa yang bisa berpikir itu kayaknya sulit sekali. Memang tidak bisa ya. Ada perubahan drastis apa Bu setelah kepergian almarhum Pak Iwan kembali ke surga dalam kehidupan Bu Stefana? Semuanya berubah drastis. Biasanya saya bekerja berdua, kali ini hanya sendiri. Jadi saya harus berusaha untuk mencukupkan kebutuhan anak-anak bersekolah. Tapi saya ingat bahwa saya tidak boleh meninggalkan pelayanan. Karena itu memang komitmen kami sejak kami dipersatukan di dalam pernikahan bahwa kita harus melayani kapanpun. Sehingga saya tetap bertahan untuk mengajar sekolah minggu. Dan kalau terasa sedih, terasa melihat orang-orang ke gereja masih sekeluarga lengkap, saya mengalihkan pikiran saya, serahkan kepada Tuhan. Dan saya juga ingat waktu itu Semu Kristin di rumah duka, ketika hal itu terjadi, beliau bilang, Ibu Stefana, setelah ini Ibu akan melihat anugerah demi anugerah di dalam kehidupan Ibu. Itu aja yang saya pegang, sehingga saya bisa melaluinya hari demi hari. Kata-kata itu menjadi satu kekuatan bagi Ibu ya. Walaupun saat itu mana anugerah demi anugerahnya belum mengerti. Mencukupkan untuk anak-anak sekolah terus sampai sekolah tinggi bagaimana Bu? Karena Ibu mengatakan tadinya 2 orang, sekarang 1 orang. Ya gereja dan teman-teman seiman juga mensupport saya, terutama di dalam doa yang tidak pernah putus. Sehingga ada berkat Tuhan yang saya tadinya tak terpikirkan itu bisa mencukupkan kita. Ada saja jalannya. Kemudian anak-anak juga waktu sekolah memang dibantu dengan surat dari gereja sehingga kami mendapatkan keringanan. Tetapi waktu di perguruan tinggi mereka bertiga diterima di PTN. Sehingga ada yang uang masuknya gratis. Jadi perjuangan anak di tengah keluarga yang terbatas, anak-anak juga berjuang untuk mendapatkan sekolah atau kuliah di negeri supaya bisa free dan murah Bu ya. Ini juga penyertaan Tuhan dan usaha anak-anak. Nah anak-anak gimana tanggapannya ke kondisi mereka tanpa papa waktu itu Bu? Mereka frustasi lebih dari Ibu atau bagaimana? Mereka lebih tegar dari saya. Kalau dilihat saya murung, mereka langsung bilang, Mami, aku bahagia loh. Papi pergi dalam keadaan menjadi papa yang baik, yang sayang keluarga. Yang satu lagi, yang kecil bilang, tugas papi udah selesai di dunia. Jadi saya kuat Pak. Malah anak-anak yang menguatkan Ibu ya. Takutnya anak-anak goyah, anak-anak hidupnya berantakan. Malah mereka yang bisa memegang satu prinsip bahwa apa yang Tuhan kerjakan melalui Pak Iwan baik, menjadi papa yang baik dan tugasnya sudah selesai dengan baik, finishing well. Bapak sekalian, ini satu kesaksian ya.
Anak-anak merindukan juga papa yang baik. Finishing well kita nggak tahu kapan, tapi anytime kalau kita jadi papa yang baik, anak-anak tahu. Anak-anak mau memberikan apresiasi juga kepada orang tua. Nah, Ibu Stefana, apa yang Ibu rindukan? Anak-anak sekarang semua sudah besar nih. Selain jadi hamba Tuhan, sekarang ini belum ya, belum terjadi. Belum terjadi. Doakan terus ya. Selain itu biar mereka menjadi orang-orang yang bisa melayani di manapun ya. Iya. Jadi ada yang dokter, psikologi, 2 dokter ya. 2 dokter. Dan pinter-pinter anaknya semua ya. Tuhan memberkati dengan anugerah yang ajaib. Seperti kata Semu Christine ya. Tuhan bekerja luar biasa. Saya merindukan mereka bisa melayani Tuhan sampai tua. Seperti Ibu ya. Masih ngajar sekolah minggu sekarang ya? Masih Pak. Bapak Ibu sekalian, ini guru sekolah minggu teladan salah satu ya. Jadi Gayati kasih penghargaan ya. Atas kemurahan Tuhan. Atas kemurahan Tuhan. Nah, Ibu mengutip satu Mazmur. Ya, dikatakan, saya terjemahan bebas saja, dalam banyak pikiran, dalam batin Ibu, misalnya dalam jiwa Ibu, hanya penghiburan Tuhan menyenangkan jiwa. Pikiran seperti apa sampai Ibu perlu mengatakan Tuhan, hanya penghiburan Tuhan yang bisa menyenangkan jiwaku. Banyak pikiran seperti apa Bu yang sempat Ibu stres begitu? Iya, yang pastinya pikiran yang membuat saya ada di jalan buntu dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jadi sangat mumet, tidak tahu lagi berbuat, jadi tidak usah berbuat apa-apa. Tapi kalau saya sudah datang kepada Tuhan, itu kelihatan Tuhan membukakan jalan, seperti diberi hikmat. Sehingga saya selalu berpegang dengan ayat itu, ketika begitu banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Seorang profesor perjanjian lama mengatakan kenapa Ayub ya terus bergumul terus dan Tuhan menjawab semua. Dia katakan bahwa Ayub bergumul, bertanya, seakan-akan ada kata-kata yang mencurigai Tuhan juga, dia tanya semua. Tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Di dalam pergumulan kita sebagai orang percaya, seakan-akan mau katakan pada kita, silakan bergumul apapun kalau waktu kita nggak mengerti, jalan buntu gelap. Tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kira-kira terus bergumul dengan Tuhan secara pribadi sampai kita bertumbuh. Saya kira Ibu Stefana juga gitu ya, jalan buntu, nggak bisa apa-apa lagi, tapi tetap percaya Tuhan, sandar Tuhan. Walaupun Tuhan gimana nih nggak tahu lagi, penghiburan Tuhan tetap ada. Jadi Ibu satu sisi seakan-akan mana karya Tuhan, sisi lain adalah aku percaya Tuhan. Itu seperti satu paradoks yang memang Ibu alami. Pernah mencurigai Tuhan, Bu Stefana? Misalnya, kenapa Tuhan seperti ini kepada saya misalnya? Mencurigai Tuhan tidak pernah, karena sejak kecil di dalam keluarga besar, saya selalu melihat kebaikan Tuhan. Dimulai dari keluarga besar saya yang dipanggil jadi orang percaya, karena dulu keluarga besar kami tidak ada satupun yang percaya. Dimulai dari Popo waktu itu diselamatkan Tuhan dari sakitnya parah. Lalu Popo bercerita kepada anak mantu bahwa dia percaya Tuhan itu sungguh hidup. Anak mantu ini yaitu papa dan mama saya meneruskannya lagi cerita kepada kami yang masih kecil-kecil bahwa anugerah telah diberikan kepada Popo, kepada papa juga. Waktu tidak ada pekerjaan, Tuhan membuka jalan, ada temannya yang mengajak bekerja. Sehingga ketika saya dibawa ke sekolah minggu, sekolah di sekolah Kristen, jadi kebaikan Tuhan itu sudah kami rasakan, sudah saya lihat dari seluruh keluarga kami. Satu persatu dari keluarga besar ada saja yang ajaib dipanggil Tuhan jadi orang percaya.
bahkan ada cucu terakhir dipanggil menjadi orang percaya ketika dia mau meninggal. Itu karena doa anak-anaknya selama 40 tahun. Jadi saya tidak pernah mencurigai Tuhan, cuma mungkin ketika saya mengalami itu, ya saya bingung aja gitu. Jadi memang ada sebagian orang kan langsung, kok Tuhan jahat kepada saya misalnya ya, kok Tuhan tidak fair, mana keadilan Tuhan misalnya. Banyak orang nyebrang kejauhan. Tapi dari pengalaman Ibu Stefana, firman, kesaksian, keajaiban Tuhan melalui karyanya di sekitar orang-orang yang tidak percaya dan sebagainya, dipimpin Tuhan dengan ajaib, menjadi satu kekuatan ya. Tuhan nggak mungkin melakukan hal yang jahat. Betul. Karena karyanya nyata sekali. Nah selain itu, apa yang menjaga kehidupan ibu tetap bisa percaya Tuhan dalam situasi tersebut atau situasi-situasi yang sulit lainnya? Saya melihat tangan Tuhan selalu ada di atas saya. Contohnya ketika kami sedang bingung di rumah sakit, Tuhan tahu apa yang saya pikirkan. Ada majelis dari gereja, telepon, Ibu tidak usah pikirkan bagaimana biayanya, nanti berikan saja yang terbaik untuk Pak Iwan, nanti dari gereja akan menanggungnya. Jadi saya merasa, loh kok Tuhan tahu pikiran saya, sehingga saya merasa setelah itu pun, setelah Iwan pergi pun, saya merasa tangan Tuhan selalu di atas saya. Saya merasakan Dia benar-benar beserta dengan saya, sehingga itu sangat menguatkan kehidupan kami. Jadi kalau ibu melihat nih kehidupan ibu sampai menikah, melayani bersama, Tuhan panggil sampai saat ini, bisa dirangkum dengan satu kalimat, kira-kira apa yang ibu bisa katakan? Bahwa Tuhan itu baik kepada anak-anaknya, Dia tidak pernah meninggalkan di dalam keadaan apapun. Asal kita mau serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan berkarya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, Tuhan itu baik. Ya, suatu saat kalau kita mengalami duka cita, ditinggal orang-orang yang kita kasihi, merasa ada ketidakadilan, Tuhan itu baik. Ini sesuatu yang kita harus belajar dari Ibu Stefana ya, dari semua rangkaian. Tuhan baik, terus berkarya kepada anak-anaknya. Kita nyanyikan satu lagu bersama ya, lagu yang Bu Stefana juga katakan lagu ini menguatkan dia di dalam pergumulan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Kala ku cari ketenangan, hanya terdapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Hanya Tuhan pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yang ibu-ibu perempuan nyanyikan bersama Ibu Stefana. Ku cari damai, hanya ku dapat
Sama-sama semuanya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ada seorang jemaat juga waktu ditinggal orang terkasih, dia katakan, "Gak kuat Pak, gak kuat lagi, hidup sepertinya gak ada harapan." Ditinggal anak yang masih muda, seakan-akan hidup kosong, dia bilang. Seorang psikolog Kristen mengatakan hanya talk and time bisa memberikan penghiburan, tapi harus tambah God times, waktu-waktu Tuhan mengubah hati yang gelisah, diberi damai sejahtera. Kita tidak mudah menghadapi situasi yang sulit. Bu Stefana, sebagai orang percaya, kita mau saling menguatkan. Pada kesempatan ini, apa yang mau Ibu sampaikan kepada jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam rumah tangga, di dalam pergumulan yang paling berat? Ibu juga mengalami juga ya, besar anak-anak tidak mudah. Silakan Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami pergumulan yang sangat berat, biarlah kita ikhlas, biarlah kita terima dan pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya bahwa selama ada Tuhan, semuanya akan berlalu baik-baik saja. Kemudian juga biar kita bersekutu dengan saudara seiman, karena dengan doa itu ternyata sungguh besar khasiatnya. Segala sesuatu, hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Oke. Kita beri tepuk tangan ya. Bu Stefana, hati yang sudah ikhlas memberikan kita saran, serahkan pada Tuhan. Kita akan akhiri kebaktian doa kita, minta Fumuse mendoakan Ibu Stefana dan tutup dalam doa. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di tengah dunia yang tidak aman, Engkau memberikan damai, rasa aman sejati kepada kami. Di tengah dunia yang tidak memberikan jaminan, kami boleh mendapat jaminan yang pasti di dalam nama-Mu. Engkau mengasihi kami dan Engkau melindungi kami. Tuhan, kami bersyukur melalui hamba-Mu, Ibu Stefana, yang Tuhan meskipun izinkan untuk menghadapi berbagai macam pergumulan, kepahitan dan kesulitan, tapi dia boleh merasakan tangan Tuhan terus menyertai. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan hamba-Mu, berdoa bagi kehidupannya, bagi pelayanannya, bagi kerohaniannya. Tuhan, Engkau yang cukupkan segala kebutuhannya. Demikian juga untuk ketiga anaknya, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka sehingga secara studi mereka sudah selesai dan mereka boleh berkarya untuk bangsa, untuk orang banyak, bahkan untuk Tuhan. Dan juga memberkati mereka supaya mereka dalam segala keadaan boleh ingat Tuhan dan boleh melayani Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan jemaat yang sedang bergumul. Tuhan, kami tidak tahu apa pergumulan mereka, tapi Engkau tahu Tuhan. Biarlah kesaksian malam ini menguatkan kami dan mengantar kami untuk datang kepada Tuhan. Kami tidak putus harap, kami tidak putus asa.
Kami percaya ada anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami. Kami percaya Engkau Bapa kami, Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam ini. Kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu akan terus menuntun kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai.